محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرف يا رب زده الشرف يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم kali sahar tentang 10 Muharram. Kita سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Terus itu memang masih ada Jawa terus masih ada. Itu wajib doanya belajar ya itu ya. نبينا الآمرون فلا أحد الرفيق لنا منه ولا نعمي. Nah, semuanya dibaca, habis dibagi aja. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأهوال مقتحم. يا ربي واغفر لنا ما مضى ووسع كرمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak hadirin yang berbahagia, khusus para asatidz, para guru, para kiai yang sama-sama kita hormati, jamaah yang berbahagia, bil khusus segenap pengurus
Masjid Al-Ikhlas. Bapak hadirin yang berbahagia, fi fadaili yaumi Asyura, keutamaan hari Asyura. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah, ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan. Wa inna minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan Muharram yang diharamkan. Wa inna minha al-muharram, sebagian dari 4 bulan yang diharamkan arba'atul hurum itu ada namanya bulan Muharram. Fahada syahru min ashuril muharramati indallahi ta'ala. Bulan Muharram ini salah satu bulan-bulan yang dimuliakan di sisi Allah. Bulan Muharram tadi MC udah nyampaikan. Wafihi, di dalam bulan Muharram ini ada yaumu Asyura, ya hari Asyura. Alladzi 'azzamallahu ta'ala, Allah mengagungkan pahala bagi orang yang taat dan patuh. Makanya ini yang akan dibahas, fadilah bulan Ramadan, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ini sengaja diambil yang kira-kira nanti langsung bisa diamalkan aja ini. Ya, bulan Muharram ya, bulan Syuro. Nah, bulan Syuro. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah bersabda. Nah, dulu ini yang dicari, yang kira-kira nanti amaliyah kita ini. Bukan Nasr. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ta'ala bi yaumi Asyura. Jadi Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, sungguh Allah telah memberikan keistimewaan, keutamaan dengan yaumi Asyura ini. Nih kata Umar pengantarnya. Makanya ditanya, ya Rasulullah, Rasulullah, Allah memberikan keutamaan kepada kami umatnya ini dengan yaum Asyura. Qala, Rasulullah menjawab, khalaqallahu ta'ala samawati yaum Asyura wal arda kamitslihi. Allah menciptakan langit-langit di hari Asyura, begitu juga menciptakan bumi. Wa khalaqal jibal yauma Asyura wan nujuma kamitslihi. Allah menciptakan gunung-gunung di yaum Asyura. Asyura itu 10 bulan Syura. Udah masuk belum? Baru 5. Di hari Asyura wan nujuma kamitslihi, dan bintang-bintang juga diciptakan di Asyura, 10 bulan Syura. Walaqal arsa yauma Asyura wal kursiyyu kamitslihi. Allah menciptakan aras di yaum Asyura, begitu juga singgasana Allah. Wa khalaqallahu yauma Asyura wal qalam kamitslihi.
Allah menciptakan Lauhul Mahfud di hari Asyura, begitu juga menciptakan kolam. Wa khalaqa Jibril yauma Asyura. Allah menciptakan malaikat Jibril di hari Asyura, wal malaikatu kamitslihi, malaikat pun sama diciptakan di bulan Asyura. Wa khalaqa Adama fi yaumi Asyura wa walada Ibrahim fi yaumi Asyura wa najahu Allahu ta'ala minan nari yauma Asyura. Nabi Adam diciptakan di yaum Asyura, begitu juga Nabi Ibrahim dilahirkan di yaum Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari apinya Raja Namrud itu di yaumi Asyura. Wa ba'dallahu ibnahu yaum Asyura. Allah mengganti putranya Nabi Ibrahim yaitu di hari Asyura. Wa aghlaqa Fir'aun mati di Asyura. Wa Suriyan Ayub dia Asyura ini nggak usah diceritakan ya, suatu guna nanti ngejar fadilahnya. Begitu juga Nabi Daud terkena penyakit sampai disingkirkan dari umatnya, gatelnya itu sembuh di yaumi Asyura. Wa rafa'a Isa yauma Asyura. Nabi Isa diangkat ke langit ketika mansubbihalahu, santrinya yang mengkhianati Nabi Isa diserupakan dengan Nabi Isa, maka yang nemplok di salib itu dulunya pengikut Isa yang mengkhianati. Nabi Isanya diangkat ke langit di hari Asyura. Wa wulida Isa fi yaumi Asyura. Nabi Isa dilahirkan di hari Asyura. Wa taballahu ala Adama fi yaumi Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya, ini yang sering diceritakan, yang ketemu dengan istrinya di Jabal Rahmah di bulan di Asyura. Wa ghafara dzanba. Allah mengampuni dosanya Nabi Daud di 10 Asyura. Nabi Daud yang doanya kita kenal dengan yang waktu ada di dalam perut ikan tuh. Apa itu doanya itu? Rabbana dzalamna anfusana ila akhiri. Wa antallahul malak li Sulaiman fi yaumi Asyura. Allah memberikan singgasana kerajaan bagi Nabi Sulaiman 10 Asyura. Wa wulida nabiyyukum Muhammad, dan dilahirkan Nabi Dian Muhammad di hari Asyura. Nah ini baru makalah aja yang ini. Wastawarrabu tabaraka wa ta'ala 'alal 'arsy fi yaumil Asyura. Allah bersinggah sana di aras di bulan Asyura. Wa yaumul qiyamati fi yaumi Asyura. Yang hari ini kiamat akan terjadi di 10 Asyura. Boleh jadi tanggal 10 besok hari Jumat kiamat. Pas banget itu. Ya, kiamat itu terjadi hari Jumat, besok tanggal 10 hari Jumat. Kalau ikut NU tanggal 10-nya Jumat. Kemis itu kalau di almanak dari NU pengibarannya jadi malam Kemis, belum Selasa itu belum kelihatan bulan. Makanya NU menetapkan awal bulan Syuro hari Rabu. Itu ada edarannya. Jadi yang kalau mau puasa Kemis Jumat ngikut NU, kalau ikut Rebo Kemis ngikutin almanak. Itu tinggal gitu aja, nggak repot ya. Nah, ini hati-hati kiamat besok. Wa awalu matrorin nazala minas sama'i yaum Asyura. Awal hujan turun dari langit hari Asyura. Wa awalu rahmatin, dan awal adanya rahmah
turun di 10 Asyura awalul rahmah tuh. Tahun ini gak akan turun di 2 Asyura itu, inget-ingetnya tuh. Wastawarrabu Asyura. Nah berikutnya, wah ini masih banyak banget ini. Waman irtasala. Nah ini fadilahnya nih satu. Lalu supaya naikin ke atas. Kalau pakai jari, kalau dulu pakai jari juga. Waman irtasala, fadilahnya yang perlu dilakukan. Siapa yang mandi di yaumi Asyura, jadi dari mulai maghrib Kamis sampai Jumat sampai maghrib Sabtu. Siapa yang mandi di hari Asyura, lam yamrad maradon illa maradul maut. Fadilahnya orang yang mandi di hari Asyura kagak bakal kena penyakit kecuali penyakit mati. Makanya hati-hati, berarti kita sehat dulu, setelah 10 Asyura langsung mati. Biarin Bantu Yono yang dulu Anda. Ya kalau mau duluan apa-apa. Waman ikhtasala bil ismadi yauma Asyura lan tarmad ainahu tilka sana kulluha. Siapa yang bersifat mata, yang pakai hitam-hitam di sini tuh, apa namanya, pakai celah, ada ini ada yang rejemin. Siapa yang pakai celah dengan sifat mata di hari Asyura, jadi maghrib Jumat, di hari Asyura, maka kagak bakal kena penyakit mata sepanjang tahun. Jadi inget-inget aja pakai celak begitu. Cuman sekarang orang udah kagak pada punya celak. Dulu nenek-nenek punya semua tuh yang dihontok begitu tuh. Nah, besok beli saya dagang. Kan daun, ya ada untungnya. Waman ada lagi. Ada maridon yauma Asyura. Siapa yang nengok orang sakit, jenguk orang sakit di hari Asyura, fakaan nama ada waladi Adam, seakan-akan menjenguk anak Adam. Jadi besok siapa yang sakit kita nengok rame. Kalau yang bulan subuh kan dapatnya 2. Bahar siap sakit besok. Oh lagi bengong. Waman sako surwatan, siapa yang ngasih minum setegukan, masih fadilah lagi. Yang ngasih minum setegukan di hari Asyura, jadi 10-nya nih. Di hari Asyura fakaan nama lam ya'sillaha tarafatal aini, seakan-akan tidak pernah berbuat maksiat sekalipun perbuatan maksiat sekedipan mata. Jadi kalau aki-aki sering kalau pagi-pagi nongkrong di pinggir jalan ngelihat anak SMA yang pahanya mulus-mulus, itu maksiat. Itu bulan-bulan Asyura itu diberhentiin semua. Cuma syaratnya apa? Ngasih minum walaupun setegukan. Dari tanggal 10 Asyura kumpul lagi ke masjid, bawa air masing-masing, tukaran gitu. Itu gampang. Waman sholat, nah di sini siapa yang sholat arba'a rokaatin 4 rokaat yauma Asyura, di bulan di yaumul Asyura, yang dibaca yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatul kitabi marratan wa khamsina marratan qul huwallahu ahad. Siapa yang sholat 4 rakaat di yaumul Asyura, sholatnya boleh siang boleh malam. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah mutlak aja, karena kagak ada sholat Asyura. Siapa yang sholat 4 rakaat di yaumul Asyura dengan membaca suratul Fatihah, wajibnya tiap rakaat, kemudian baca qul huwallahu ahad 50 kali, berarti 4 rakaat 200 kali. Apa fadilahnya? Ghafarallahu ta'ala lahu dunuba khamsina aman madian wa khamsina aman mustaqbalan wa bana lahu fil malail a'la alfu mimbarin min nuri. Fadilahnya yang sholat 4 rakaat tadi akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun yang lalu.
50 tahun yang akan datang. Berarti kita belum ada yang 100 tahun itu. Ya. Apalagi Allah berikan, Allah akan membangun bagi orang yang sholat itu di tempat yang tinggi 1000 mimbar dari cahaya. 1000 mimbar dari cahaya. Ini yang riwayat masing-masing dikit-dikit aja, ada celakan mata, ada manting, ngasih minum, makanya pelan-pelan aja. Waqad warada fi haditsil akhar, di dalam hadis lain riwayatnya lain, man shalla yauma asyura arba'a raka'atin bi taslimataini yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitabi wahidah wa idza zulzilatil ardu zilzala marra wa qul ya ayyuhal kafirun marra qul huwallahu ahad marra. Ini riwayat yang lain sama hadisnya. Siapa yang sholat 4 rakaat, sama 4 rakaat dengan 2 kali salam, salam 2 kali, ini yang ringanan daripada 50 qul huwallahu ahad. Dan membaca tiap rakaat itu sama semuanya, membaca Al-Fatihah yang wajib. Setelah Fatihah baca idza zulzilatil ardu zilzalaha sekali, baca qul ya ayyuhal kafirun sekali, baca qul huwallahu ahad sekali. Nah, setelah itu wa yusolli alan nabi, setelah selesai sholawat, setelah selesai sholat baca sholawat pada nabi sab'ina marratan idza faragha. Jadi baca sholawat pada nabi 70 kali setelah selesai sholat. Marwiyun dalika Abi Hurairah, fadilahnya sama. Jadi ini cuma ringannya idza zulzila qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad 4 rakaat, selesai baca sholawat. Paling ringan kan Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh juga sholat Ibrahimiyah. Ini masih udah belum? An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iftarada ala bani Israila sauma yauma fi sanatin wa huwa yaumul ashira minal muharrami. Kata Rasulullah, diwajibkan diwajibkan bagi Bani Israel puasa sehari, setahun puasa sehari, yaitu puasa tanggal 10 bulan Syuro di bulan Muharram. Perintahnya Nabi pertama, fasumuhu, puasalah 10 Muharram, fasumuhu. Jadi kalau jangan tasabuh sama Israel, dari Tasu'ah 9, 10. Nah, yang keduanya wawasi'u fihi ala iyalikum, berikan kelapangan pada keluarga. Jadi kalau biasa ngasih belanja 100.000, bulan Asyura tanggal 10 kasih belanjanya 1 juta. Kata apa? Yang deket sini biarin dulu denger. Kalau saya di deket rumah kagak berani ngomongin gitu. Sampai rumah ditagih sama bini. Katanya Pak Haji yang ngomong suruh nambahin itu. Tapi Dede sebarin gini, jadi nanti supaya bininya, tolong bini baca ini gitu tuh, nanti supaya nuntut sama laki, siap-siap jadi laki. Ya kagak apa-apa, sekali-kali begitu masih belanja gede. Jadi fadilahnya Pak, waman wasi'a ala iyalihi min malihi fi yaumi asyura wasi'a Allahu alaihi sa'iro sanatihi. Siapa yang memberikan kelapangan pada istri, kelapangan dengan hartanya sendiri, hartanya kita. Jadi ingat, jangan harta warisan orang tua, itu harta orang tua.
harta kita sendiri di 10 Asyura, Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Ingat kelapangan rezeki. Kalau kelapangan istri berapa? Kelapangan istri sepanjang tahun. Itu fadilah. Jangan bilang angka gak percaya. Orang tiap bulan itu ada keistimewaannya. Ya. Orang sekarang aja kadang-kadang dagang itu 1 kali pejet bisa miliaran duit tuh keuntungannya. Itu dagang di dunia. Nah, apalagi punya Allah, jangan meragukan. Siapa memberikan kelapangan pada istri di hari Asyura, maka akan diberikan kelapangan sepanjang hidupnya. Nah, masih lagi. Waman soma hadihil yaum kana kafaratun arba'ina sanah. Jadi dari riwayat ini, siapa yang puasa di 10 Asyura maka akan dilebur dosa 40 tahun. Nah, masih lagi ada lagi fadilah. Wama min ahadin, tiadalah dari seseorang ahya lailata Asyura yang melek di 10 Asyura, tapi meleknya bukan nonton bola. Jadi bisa melek apa nonton bola sambil makan kacang opi, itu mah bikin maksiat. Siapa yang melek di 10 Asyura wa asbaha shaiman, pagi-paginya puasa mata lalu mati. Kalau udah mati kayaknya ogah banget ya. Jadi malam melek, pagi puasa, mati. Bukan tidur, mati bener. Walam yadril mauta, itu kagak bakal nemukan mati. Artinya apa? Ahya inda robbihim, hidup di sisi Allah. Kalau orang kaya, orang mati dalam mati syahid. Orang mati syahid kan hakikatnya mati, tapi dia hidup di sisi Allah. Jadi siapa yang malam Asyura melek sambil zikir baca Quran, paginya puasa, maghribnya mati. Kira-kira bapak-bapak kalau ditanya ada yang siap nggak? Kayaknya kalau saya juga biar saya ngalah deh bapak duluan. Oh siap tuh, bener. Nah, oke. Ini yang kira-kira fadilahnya aja nih. Ini yang nggak fadilahnya nggak dibaca, nanti ada fadilah lagi. Ini masa mana yang usap anak yatim itu. Man wasya ahlau yaumal Asyura uda wakila man soma yaumuz zina wasya musaman. Nah, lagi nih. Wa man tasaddaqa fihi, siapa yang sedekah di 10 Asyura. Siapa yang sedekah di hari Asyura, adroka ma fatahu min shadaqati sanatin, maka akan menemukan apa-apa yang lepas sedekah dari selama 1 tahun. Makanya nanti tanggal 10 minta nomornya ini nih. Siapa nih yang belakang? Saat ini kirim sedekah tuh. Udah lewat itu aja. Pas malam Jumat kirim dah. Itu sepanjang 1 tahun seakan-akan kita enggak sedekahnya, jarang-jarang, dikit-dikit dilebur semua. Makanya bapak-bapak gak usah gede-gede pak, ya cukup 100.000 seorang kata dia ini. Saya kalau bisa mendapat 100.000 untuk keluarga, 100.000 untuk sedekah 100. Kan tadi lah mumpung ya langsung. Oh kagak punya duit, jual tuh tanah di belakang. Mau tahu. Nah, ini hadis istakhala tadi, yang istakhala yang udah ya. Nah, ini dari mana? Yaman Abdul Sauma Asyura faridotin Abdul sholati ba'dal farido. Di ana itu. Jadi ada lagi satu bakola itu hadis dalam kitab ini. Jadi siapa yang usap kepala anak yatim 10 Asyura diusap tuh. Itu setiap rambut dari usapan itu diberikan oleh Allah 1 darajah martabat. Ini ada di kitab ini, kelewatan tadi. Ada 1 rambut, jadi kalau nanti usapnya cari anak yatim yang rambutnya banyak kan, berarti banyak. Ada yang nanya, bagaimana kalau ngusap emaknya?
jatah kiai, itu bukan jatah saya. Ya, itu aja mudah-mudahan diinget-inget ya, yang fadilah-fadilah itu bisa diamalkan karena sebentar lagi jadi jangan jadi khilafiyah. Mau kemis 10-nya boleh, mau 10 karena kita ada yang diikutin, karena amalia itu kagak boleh saya nak dewek. Katanya sekarang aja puasanya belum 10 Asyura. Nah sekarang ada 10 Asyura, ada 2. Jadi kalau NU Jumat berarti puasanya dari Kemis. Kalau bapak-bapak rata-rata lihat almanah, puasanya Rebo, Kemis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza. Begitu banyak ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya apa yang disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah jamaah sekalian, selanjutnya tausiah agama. Sebelumnya kita rehat sejenak kepada pengurus masjid untuk memberikan konsumsinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatin أبدان وشفاعها والنار الأبصار وأنبيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودارها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها بيدين أبرار وشبينا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدا وشبهها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Kamaluddin SAG. Padanya kami bersanakan Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz yang kami hormati, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Masturah Salim MMMPD selaku Ketua Majlis Taklim Kuliah Subuh Kelurahan Srengseng Sawah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Mansur Al-Baki yang baru saja menyampaikan kajiannya. Yang terhormat Imam kita Bapak Kiai Haji Dr. Syarifuddin MA. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, saudara saya nih, Bapak Ustadz Muhammad Kamaluddin. Oh, saya Kamaluddin Ali. Bapak Haji Arsidik selaku bendahara, Bapak Haji Haryono, Bapak Haji Rustandi, sahabat kuliah jamaah haji sama-sama dengan saya, serta para jamaah yang lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat dan mahabbah kami kepada para hadirin sekalian. Para jamaah, para hadirin sekalian, tadi sudah sampaikan tentang hikmah daripada Muharram. Muharram ini adalah pergantian daripada tahun baru Hijriyah yang sangat luar biasa. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Karena banyak yang udah meninggal dunia, betul nggak? Nah, kesempatan yang baik ini harus kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Makanya tadi udah disampaikan tuh di bulan Muharram di tanggal 10 terutama kita santuni anak yatim. Kita tambahin tuh uang belanja bini kita. Yang tadinya seminggu 1 juta, kita tambahin 1,50 juta. Itu pantat kuning bau tai kebangetan pelit. Yang makanya pelit banget itu. Bini aku pelit amat katanya. Itu kebaikan-kebaikan. Makanya banyak orang yang dikasih harta berlimpah, tapi lupa
dengan Allah. Kita lihat dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, luar biasa. Biasanya saya kalau ceramah nada udah tinggi, yang jawab gini doang, Allah. Ya. Oh, ini mantap nih, semangat. Terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Itu dalam surat Ar-Rahman, itu jumlahnya 78 ayat. Tapi Allah mengulang kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu sebanyak 31 kali. Itu menandakan bahwa kita selaku manusia lebih banyak orang yang kufur daripada bersyukur. Betul nggak? Waktu kita belum punya mobil, pengen banget punya mobil. Ini kalau misal punya mobil enak kali ya. Kalau kita kuliah subuh, kita naik mobil nih, 8 orang muat. Giram punya mobil beda lagi. Ada Bang Haji katanya kalau punya mobil enak bisa kuliah subuh. Gue juga bingung ini. Pas gue punya mobil, urusan gue banyak banget. Beda lagi. Ya, beda lagi. Pikirannya udah lain. Itu namanya orang yang kurang bersyukur. Kita pengen banget punya mobil. Udah dikasih mobil, beda lagi pikirannya. Mobil mah punya, cuman sayang mobil jelek banget. Agak ada AC-nya, pengap banget. Dan udah ada AC-nya, udah nikmat, beda lagi bilangnya. Mobil mah enak, ada, cuman 1, anak 12. Oh zaman dulu kan anak banyak-banyak ya. Ya, orang Betawi dulu. Bapak saya ini anaknya 16. Saya anak ke-8. Itu 1 biang itu. 2 biang 32. 16 kali 2. Makanya kita harus bersyukur. Nah dalam hadis qudsi Allah katakan, "Man yasbir bi balai wa lam yashkur bi na'mai wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min baini ardi was samai wal yatlub rabban ghair." Man lam yasbir bi balai, siapa yang enggak sabar atas ujianku. Tuh, kata Allah nih. Banyak enggak orang yang dikasih ujian kagak sabar? Banyak. Biar ngaji mulu juga belum tentu. Ngeluh juga. Gua ngaji mah tiap hari. Duit kagak gablek. Ya kagak kerja apa lalu. Ya. Malam yasbiru balai, siapa yang enggak sabar atas ujian Allah. Ada tetangga saya Pak, suaminya meninggal, anak 3. Itu istrinya ngeluh sama saya, ya Allah Pak Ustaz, saya pusing, saya stres. Ini suami ninggalin utang banyak banget di rumah sakit. Zaman dulu kan masih bayar. Didatengin tuh dia sama petugas rumah sakit Fatmawati. Kata mertuanya begini, lah kan mantu gue udah mati, oh masih lu tagih? Ya masih Pak, ini kan pemerintah tanggung jawabnya. Nah ini istrinya ngeluh, Pak Ustadz bayangin aja, suami saya masih ada aja saya susah, apalagi suami saya udah kagak ada, peninggalannya kagak ada. Betul nggak? Kalau logikanya kan betul ya, logikanya ada laki aja susah, apalagi laki kagak ada. Ternyata nggak juga. Saya bilang begini, udah Pok, mendingan empok ini aja dah, jualan nasi uduk. Mudah-mudahan berkah dah, yakin aja sama Allah. Kan kalau nasihatin orang enak banget kita. Nasihatin namanya juga gampang banget, dan kita malah puyeng juga. Akhirnya dia jualan nasi uduk. Kan kalau orang Betawi emang bagusnya begitu. Duit 50.000 udah nih buat anak lu, buat jajan sekolah. Tuh banyak yang nyumbang tuh, banyak yang ngasih. Karena dia jualan nasi uduk, kita ngasih 20-30 juga pantas, enak-enak aja, ada lebihnya begitu. Tapi kalau kita ngasih 10.000, 20.000 kan agak enak. Pelit amat lu, gitu kan. Ini buat lu. Akhirnya lama-lama bisa ngumpulin duit. Dia dapat tanah dari bawahnya 70 meter, dia bisa bikin kontrakan tuh 1. Tadi kagak punya kontrakan, jadi punya kontrakan. Bagus nggak tuh?
Kata anaknya yang 3 tahun begini bilang begini, mama, coba bapak mati dari dulu. Kontakan kita banyak kali. Begitu. Malam yasbir bibalai. Kita nggak sabar mengujian Allah. Itu ternyata kesabaran itu yang akan mengangkat derajat kita. Ada teman saya Pak di PHK, stres ya. Lu bayangin aja bang, anak gue 3, rumah ngontrak, pala puyeng, bini ngalak banget, udah galak ngomel mulu. Kita ngojek kagak dapat, udah kayak tawat 7 kali, kagak dapat. Mau pulang takut, kagak pulang bingung. Tuh. Aneh bilang udah, mungkin ini jalannya. Udah ente usaha apaan aja udah. Mudah-mudahan Allah angkat, yakin aja. Kita kan ke orang Betawi kagak sabar. Beda sama Jawa. Oh Jawa kan tahan banting. Kita jualan seminggu kagak laku, tutup. Ditanya ngapa lu berhenti? Kalau gua puyeng, gua jualan kagak laku, yang ada ngutang. Beda sama Jawa. Kalau Jawa mantep, bagus. Rumah ngontrak, anak kagak dibawa, bini kagak dibawa. 4 tahun aja beli kontrakan. Betawi pindah noh, baru dari Tanah Baru pindah lagi noh ke Sawangan sayem lama-lama hilang. Walam yashkur binamai, kita nggak sabar, kita nggak bersyukur atas nikmat Allah. Coba kalau kita bersyukur, Allah tambahkan tuh. Dalam Al-Quran kan Allah berfirman tuh, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, akan aku tambahkan. Wa la in kafartum, jika engkau ingkar atas nikmatku, inna azabi lasyadid. Kita bersyukur. Kalau kita yakin sama Allah, itu kita bahagia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keyakinan ini yang kurang. Ada saya Pak di daerah saya dulu waktu di Kemang, itu orang tukang jualan santai aja, jauh ikut main bola, itu orang beli ngambil aja. Alhamdulillah bangkrut. Ngambil aja, agak. Dia yakin tuh. Kenapa dia yakin? Dia udah yakin, udah Allah kasih. Yang penting usahanya. Kan kita nggak yakin. Saya dulu, saya ngajar itu tahun 2001 sampai sekarang. 2001 gaji itu 150.000. Bayang aja sebulan. Oke, Mas Suram mah PNS udah lama, saya baru. Saya bukan PNS, P3K. Baru diangkat 2023. Tapi pusing banget tuh. PNS. Kan ngomongnya enak dia. Ya Allah, Seti kapan turun ya? Ngomong di depan saya. Bikin palak buyang. Lu ngedek apa dalam hati saya? Tega banget, bagi kagak ngomong di depan saya. Tapi saya syukurin aja. Tuh kalau dulu saya sambilan tuh. Saya sambil nyupir. Karena kan dulu belum full gitu, lagi boleh bebas, masih bebas. Itu kalau saya nyupir dapat 100.000. Kalau saya nggak nyupir ya udah 150.000. Ada yang bilang begini, lu kemarin kemana? Gua mau suruh jadi MC, lu kagak ada, bikin pusing lagi di saya tuh. Apa nih gue dapet tego? Jadi kagak, aduh, gua nyupir, malu 40.000. Dipotong administrasi 35. Tapi saya yakin tuh, saya usaha. Alhamdulillah. Saya pikiran saya begini, oke, gaji gua kecil, tapi gua bisa usaha di luar. Saya jual beli rumah. Tapi alhamdulillah bisa itu. Bisa nyamain dia, bahkan di atas itu. Yang penting yakin. Dulu waktu kawin awal-awal mah, ini kerja, saya kasih duit. Ini bukan ngomongin Dini, bukan. Maksudnya ini contoh buat kita. Bini, kalau kita duit banyak, biar muka kita jelek juga udah sayang banget. Ya, duit banyak.
Aki-aki dapat perawan. Iya nggak? Emang mau ngajak main? Udah kegoyang-goyang enggak, lo masih di pingsan enggak? Duit. Kalau duit ada udah enak aja. Coba tampang ganteng waktu pacaran, pas udah kawin gantengnya doang, duit kagak ada. Kira-kira bini sabar apa kagak? Sabar pertama, hari kedua, hari kelima, sono bang. Beda. Jadi walam yashkur binamai, walam yarda biqadai. Kita nggak nerima nih ketentuan qada dan qadar yang datangnya dari Allah. Falyakhruj min baini ardi was samai wal yatlub rabban ghairi. Silakan engkau keluar dari bumi dan langitku dan silakan engkau cari Tuhan selain aku. Jadi kita ini kadang-kadang udah salahin takdir aja. Usahanya baru sekali Allah disalahin. Elah ngaji tiap hari sembahyang, rajin banget, puasa Senin Kemis, hidup masih begini-begini aja. No lihat no, mabok mulu. Enak banget hidupnya, badan sehat banget. Oh kok terus-terusan? Aku nggak apa-apa. Batuk dikit, minum daun saga, sembuh lagi. Betantang betenteng mah. Nih gua biar gua ngokok, badan gua sehat emang. Lu banyak pikiran lo. Lu pikiran lu banyak, duit kagak. Ya makin puyeng, cepet mati lu. Ya, kita belum usaha, udah nyalain Allah. Ada orang bilang begini, malas banget usaha, begini-begini aja. Lah dia tuh kaya, dia mah kayak turunan. Dia tidur aja udah kaya. Lah kalau kita, bapak miskin, emak miskin, mertua miskin, mau lenggak-lenggok. Otaknya di mana? Ya nggak? Lo harus usaha. Makanya kita bisa melihat bagaimana orang bisa hebat karena dia usaha. Kalau kita kan mikir dulu, mau bikin ini, entah begini, mau jualan, entah kagak laku, kagak jadi udah. Pikiran kebanyakan. Kita belum kawin, pengen banget kawin. Enak kali kawin ya. Kita pulang, anak udah manggil-manggil papa. Ya. Kita mau jalan, dipakein helm kita. Kalau bawa mobil, bawain tas kita. Yuk, jalan. Dadah mama, dadah. Itu orang kaya. Saya ngeliatnya di sinetron. Pas sudah waktunya, pala puyeng. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.